Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Cerita Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas cerita Portal Jahanam part ketiga. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, bisa cek aja langsung ke playlist atau cek deskripsi ya gengs. Disclaimer, konten ini tidak akan menceritakan keseluruhan dari cerita Portal Jahanam. Jadi jika kalian ingin mengetahui keseluruhan ceritanya, silahkan baca langsung di web legal. Dan jangan lupa, di tap di web legalnya sebagai upaya untuk mendukung kreator, sekaligus mengapresiasinya. Tanpa buang waktu lagi, kita meluncur ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Sakura dan Mio yang berhasil meledakkan bom yang telah mereka siapkan sebelum kemunculan para monster. Dengan bom itu, mereka berhasil membuat salah satu dari monster yang muncul sekarat. Namun monster satunya lagi tetap mengamuk tanpa terkena luka apapun, meski sebuah bom telah diledakkan di dekatnya. Monster itu berusaha untuk menerjang ke arah Mio dan Sakura dengan kedua kakinya. Dia bergerak dengan tubuh besarnya. Namun Mio berhasil menahannya dengan menggunakan beberapa tembakan yang membuatnya terdiam. Tembakan yang dilepaskannya itu hanya bisa menahan si monster untuk sesaat, hingga monster itu berhasil mendekati dirinya ketika dia telah kehabisan peluru dalam senjatanya. Dengan sangat brutal, monster gorila berkekuatan tank baja itu menghantamkan tinju besarnya ke arah Mio dan juga Sakura yang berada dalam jangkauan serangannya. Entah bagaimana, Mio berhasil menyelamatkan Sakura dari hantaman itu, namun dia tidak berhasil menghindari serangan lanjutan yang dilakukan oleh monster tersebut, hingga membuat dirinya cukup kesulitan untuk bangkit kembali. Di tengah pandangannya yang mulai memudar, Mio menatap ke arah Sakura yang telah dia selamatkan dengan segala upaya yang bisa dia lakukan. Namun tentunya, upayanya itu tidaklah cukup. Si monster selanjutnya menetapkan Sakura kembali sebagai target dari hantaman lengan besarnya. Mio melihat hal itu dengan jelas. Dia tak bisa melakukan apapun selain berteriak. Sedangkan Sakura sendiri di sana terlihat siap menerima serangan itu, meskipun banyak sekali air mata yang keluar membasahi wajahnya. Sepersekian detik sebelum tengkorak Sakura itu hancur dihantam oleh monster tak berakal, sebuah tembakan dilepaskan dari arah yang tidak terduga. Peluru dari tembakan itu melesat lurus ke arah monster brutal tersebut, hingga monster itu tumbang setelah menerima sebuah tembakan yang mungkin telah diperkuat oleh semacam keterampilan. Dalam situasi yang cukup kacau tersebut, seorang pria bertudung putih tiba-tiba muncul di hadapan Sakura yang telah kehilangan harapannya. Sakura melihat kepalan tangan dari pria tersebut yang dilumuti oleh semacam energi tidak dikenal. Dia kebingungan, namun Mio segera mendatanginya ketika dia belum sempat mengajak pria itu berbicara. Pria itu tidak lain dan tidak bukan adalah Sauta. Dia menghadapi monster yang masih terduduk di hadapannya, lalu berkata pada dua gadis yang berada di belakangnya, "Cepatlah pergi, kalian berdua tidak akan bisa mengalahkannya." Setelah mendengar suara itu, Sakura mencoba untuk bertanya tentang alasan kenapa pria itu berada di hadapannya saat ini. Karena dia tahu bahwa pria itu adalah Sauta yang dikenalnya. Tanpa menjawab pertanyaan tersebut, Sauta memalingkan wajahnya ke arah mereka sambil tetap meminta mereka untuk segera pergi dari tempat itu. Sesaat ketika Sauta menoleh, monster berwujud gorila itu ternyata telah kembali siap, dengan menerjang ke arah Sauta sambil mengangkat sebelah tangan besarnya. Sauta menyadari hal itu, namun dia tidak menghindari serangan tersebut, meski dia tahu bahwa gorila itu memiliki kekuatan yang amat besar. Sauta memilih untuk menahan serangan tersebut, lalu memegangi salah satu lengan yang dihantamkan kepadanya, kemudian melakukan serangan balik dengan melemparkan monster tak berakal itu dengan segenap kekuatan yang dimilikinya. Tapi walaupun Sauta berhasil melemparkannya, dia tetap kesulitan karena dia tak menyangka kalau gorila itu bisa mengimbangi kekuatan fisiknya. Padahal dia telah mendapatkan 10 kali peningkatan dari monster yang telah dia kalahkan sebelumnya. Namun mengetahui bahwa kekuatan fisiknya setara dengan si monster, bukan berarti Sauta tidak bisa mengalahkannya. Dia mengambil sebuah dagger dari item box miliknya, dengan niat untuk segera mengakhiri sesuatu yang berada di hadapannya. Di sisi lain, si monster masih sibuk menyeimbangkan tubuhnya setelah dia tersungkur karena dilemparkan oleh Sauta. Belum sempat mempersiapkan posisi tubuhnya, makhluk itu melihat Sauta yang telah menerjang ke arahnya dengan sebuah dagger yang berada di salah satu lengannya. Sauta berhasil mendaratkan sebuah tebasan yang cukup kuat pada si monster. Dia mengkombinasikan efek dari senjatanya dengan kekuatan fisik miliknya yang telah ditingkatkan, sehingga dia mengakhiri pertarungan tersebut dengan sekali tebasan. Sauta sangat yakin dengan kematian monster itu karena dia kembali mendapatkan semacam notifikasi dalam kepalanya yang memberitahukan bahwa dirinya telah berhasil menaklukkan Abyssal Monster tingkat 2 dengan kemampuannya. Monster itu di sisi lain mengerang kesakitan ketika dia hendak menjemput ajalnya. Dia perlahan-lahan berubah kembali menjadi sebuah energi berwarna merah dan hitam, lalu mengeluarkan 2 buah item ketika dirinya menghilang. Karena melihat semua tindakan Sauta, Sakura dan juga Mio langsung mengetahui bahwa kedua item itu adalah keterampilan yang bisa memberikan sebuah keterampilan kepada seseorang.
Mereka tidak menyangka kalau Sauta bisa mengalahkan monster itu dengan cukup mudah. Tapi tentunya, kedua item tersebut tidak didapatkan oleh Sauta untuk sengaja diberikan kepada dua orang gadis yang ada di belakangnya. Setelah semuanya berakhir, Sauta berteriak keras, "Sampai kapan kau akan tetap di sana? Cepatlah turun!" Sauta meneriakkan hal itu tanpa mengingat bahwa Taku hanyalah orang biasa, hingga Taku di sana kembali berteriak kepadanya. "Bagaimana aku bisa turun dari sini?" teriak Taku. Karena hal itu, Sauta pun kemudian menyeret Taku dari atas besi dengan sebelah tangannya, membuat Taku tidak bisa mengatakan apapun selain memasrahkan dirinya di bawah terjun oleh Sauta. Sauta membawa Taku ke arah monster kecil yang sekarat karena terkena bom dari Mio. Dia menunjukkan monster itu sambil meminta Taku untuk mengakhirinya, agar dia bisa mendapatkan sebuah skill dari monster tersebut. Namun sebelum itu, Sakura dan Mio kembali mendatangi Sauta. Di sana mereka berterima kasih pada Sauta sambil berkata kalau monster itu milik mereka. Karena mereka telah melumpuhkan monster tersebut dengan sebuah bom yang telah mereka pasang dan mereka ledakan. Sauta tentu saja tidak bisa memberikan monster itu kepada mereka. Dia dengan tegas menerangkan bahwa dirinya tidak akan memberikan monster itu, tidak peduli apapun yang mereka katakan. Mio di sana menyadari ketidakmampuannya sehingga dia berkata kalau dirinya ingin membuat kesepakatan dengan Sauta. Taku yang berada di samping Sauta memintanya untuk mendengarkan perkataan kedua gadis tersebut. Tapi Sauta tetap bersikeras dengan memerintahkan Taku untuk segera menghabisi monster yang berada di hadapannya, untuk mendapatkan keterampilan yang memang dia inginkan. Merasa bahwa dirinya tak bisa lagi meyakinkan Sauta, Taku pun akhirnya menusuk monster itu menggunakan dagger yang dia terima dari Sauta untuk mengakhiri monster yang berada di hadapannya. Setelah dia melakukannya, Taku mendapatkan notifikasi dalam kepalanya, beserta dua buah drop item yang saat ini telah tersedia di hadapannya. Mio sadar bahwa Sauta memiliki informasi yang lebih akurat dibanding dirinya, dan dia pun meminta Sauta untuk mendukung mereka dalam pertarungan selanjutnya, agar mereka juga mendapatkan kekuatan. Sauta mendengarkan permintaan itu, dan dia juga memikirkan tawaran Mio, yang mengatakan bahwa dirinya akan memberikan apapun yang diinginkan Sauta jika dia bersedia untuk mendukung mereka. Hal itu Mio tawarkan karena dia merasa kalau keluarga Hinashima atau keluarga Sakura yang merupakan salah satu keluarga yang paling berpengaruh harus mampu melindungi kota. Namun dengan mengesampingkan hal itu, Sauta berkata bahwa dirinya akan memikirkan tawaran tersebut sambil meminta mereka untuk segera pergi dari tempat itu. Tak ada lagi yang bisa Mio lakukan. Dia sadar akan keterbatasan kemampuannya. Dia pun meminta Sauta untuk menghubungi Sakura jika dia telah mendapatkan keputusan atas tawaran yang telah Mio berikan kepadanya. Setelah kedua gadis itu pergi, Sauta meminta Taku untuk segera menelan salah satu item yang telah dia dapatkan. Sauta juga menelan item yang dia dapatkan. Dia mencotokkannya kepada Taku dengan memperlihatkan apa yang terjadi ketika seseorang telah menelan salah satu item yang dijatuhkan oleh para monster yang dikalahkannya. Dari item tersebut, Sauta mendapatkan dua efek peningkatan yang meningkatkan kembali fisik dan daya tahan dirinya, serta peningkatan kembali pada kecepatan refleks tubuhnya. Ketika Sauta mencoba untuk menggerakkan tubuhnya setelah menelan item tersebut, ternyata Taku juga telah menelannya. Taku terlihat tidak senang sama sekali. Dia sedikit mengeluh karena dia hanya mendapatkan skill bernama Eagle Eye yang memungkinkannya dapat melihat apapun dalam jarak 2 km. Taku merasa kalau kemampuan itu tidak terlalu bagus untuk bertarung. Namun Sauta mencoba untuk meyakinkannya bahwa kemampuan itu adalah kemampuan yang hebat, yang sangat cocok untuk dirinya. Lalu selain dari item yang telah ditelannya, Sauta juga mendapatkan item lain berbentuk seperti ketapel bernama Sword of Flames. Selain memiliki atribut api di dalamnya, senjata itu juga dapat menyimpan peluru hingga 5 kali tembakan, dan memerlukan 10 detik untuk setiap pengisian ulangnya. Sauta cukup puas dengan atribut api yang berada di dalam senjata tersebut, karena hal itu sangat berbeda dengan senjata pertama miliknya yang memiliki efek berupa racun. Setelah selesai memeriksa semua yang dia dapatkan, Sauta pun bertanya kepada Taku tentang senjata apa yang berhasil dia dapatkan. Taku menjawab bahwa senjata yang dia dapatkan bernama presisi. Dengan senjata itu, Taku dapat menghantam apapun yang berada dalam jangkauan matanya dengan sangat tepat tanpa meleset sedikit pun. Selain itu, senjata itu juga memiliki sebuah efek, yaitu menambahkan critical hit tambahan pada setiap tembakan kelima yang dilepaskan oleh dirinya. Akhirnya Taku pun berhasil mendapatkan kemampuan pertamanya. Meskipun Taku ini terlihat agak konyol dan menyebalkan, dan tidak tahu diri pula. Tapi dia tetap bisa bersikap sopan dengan berterima kasih kepada Sauta atas bantuan yang dia berikan demi untuk dirinya bisa mendapatkan kekuatan yang dari dulu diharap-harapkan. Mereka pulang dengan penuh senyuman riang. Mereka berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan, hingga Taku mengatakan kalau dunia seolah berada dalam genggaman tangannya karena saking senangnya dia mendapatkan kemampuan pertamanya. Sementara itu, dalam perjalanan pulangnya, Mio meminta maaf kepada seseorang yang dia hubungi karena dia tidak mampu mengalahkan monster itu, hingga Sakura tidak berhasil mendapatkan drop item dari monster tersebut.
Lalu karena drop item yang dia incar malah berakhir direbut oleh Sauta, Mio pun memberitahukan kepada orang tersebut kalau dirinya akan segera menyelidiki latar belakang Sauta, karena dia sudah tahu bahwa Sauta adalah teman sekolah Sakura. Ketika Mio menutup panggilan yang dia lakukan, wajahnya terlihat sangat kesal. Dia penasaran dengan siapa Sauta sebenarnya. Dan dia juga cukup heran karena Sauta sepertinya memiliki sumber informasi yang lebih akurat dibanding dirinya. Scene berpindah memperlihatkan Sauta dan juga Taku yang saat ini telah sampai di hotel tempat Sauta menginap sebelumnya. Taku mengetahui bahwa hotel itu bukanlah hotel biasa, sehingga dia bertanya-tanya tentang apakah Sauta benar-benar menginap di tempat seperti itu sejak dia datang untuk mendekati tempat kemunculan monster. Dengan wajah dongonya, Taku berkata kalau dia memiliki sedikit uang yang tersisa. Sauta menjawab kalau dia juga masih memiliki sedikit uang yang masih dia pegang. Namun Sauta sama sekali tidak mencemaskan hal itu, karena dia tahu kalau sebentar lagi uang akan segera kehilangan fungsinya. Tapi ternyata, Taku bukan mengkhawatirkan keuangan mereka. Dia memasang wajah yang sangat menjijikan, dan tergambar sangat jelas niat busuk miliknya yang berpikir bahwa mereka bisa menyewa seseorang untuk datang ke ruangan mereka dengan sisa dari kedua uang mereka. Tentu saja, Sauta sangat menyadari niat busuk yang terpampang dari wajah Taku tersebut. Dia mencegah Taku untuk menghentikan pikiran bejatnya, dan dengan tegas berkata kalau dirinya tidak akan mengizinkan Taku memanggil seseorang yang dia maksud. Bukannya meminta maaf atas pikiran bejatnya, Taku di sana malah mengejek Sauta dengan memasang wajah menjijikan lainnya. Gimana nih guys? Ada yang punya teman yang kayak gini nggak? Waduh, bahaya nih, bahaya nih, bahaya. Coba sebutin namanya. Kalau misalkan ada tuh teman-teman bejat yang suka ngajakin yang aneh-aneh. Oke, kita lanjut. Di tengah percakapan dewasa yang sedang mereka lakukan, tiba-tiba mereka mendengar seseorang yang mengetuk pintu sambil mengatakan bahwa pengiriman telah sampai di tempat mereka. Sauta berjalan ke arah pintu untuk mengambil pesanannya, dan dia meminta Taku untuk melupakan perbincangan itu, lalu segera tidur setelah makan sambil berkata kalau dunia akan sepenuhnya berubah ketika mereka bangun besok pagi. Di saat Sauta membuka pintu untuk mengambil pesanannya, dia melihat seorang wanita yang menggunakan sepatu tinggi berjalan melewati ruangannya. Secara tidak sengaja, wanita itu juga menoleh ke arah Sauta. Dia memiliki rambut berwarna merah dan juga sebuah tato berupa mawar di punggungnya, serta tentu saja body yang aduh seksinya. Bikin iman-iman menggeleber guys. Walau. Mereka saling menatap satu sama lain dalam koridor hotel. Sauta tak bisa memalingkan pandangannya dari wanita itu, dan dia hanya bisa tersipu malu ketika wanita itu memandang balik ke arah dirinya. Setelah beberapa saat, akhirnya Sauta pun kembali masuk ke dalam ruangannya. Dia membuka pesanan miliknya bersama dengan Taku, sambil memikirkan tentang apa yang akan terjadi berikutnya. Sauta tahu bahwa esok hari matahari akan memancarkan sinar berwarna hijau, dan fenomena itu terjadi di seluruh penjuru dunia. Menurut novel yang telah dia baca, fenomena itu disebut dengan Emerald Sun, mengingat warna sinar yang dipancarkan matahari tiba-tiba berubah menjadi warna hijau. Warna hijaunya, kalau misalkan kalian tahu batu akik, warna hijau zamrud tuh, yang cerah banget, yang berhasil menggemparkan seluruh dunia. Esok hari ketika fenomena itu terjadi, seluruh dunia akan tenggelam dalam warna hijau. Seluruh umat manusia akan mendengar suara misterius yang mengatakan bahwa bumi telah berada di bawah kendali dari kedalaman jurang Abyss. Setiap negara yang mendengar suara misterius itu menganggap serius ancaman tersebut. Sebuah konferensi darurat akan digelar secara internasional, dan para pemimpin dari setiap negara akan berkumpul di suatu tempat untuk membahas hal tersebut secara menyeluruh. Dalam novel, diceritakan bahwa umat manusia akan memegang kekuatan luar biasa untuk melindungi diri mereka sendiri ketika portal jahanam ketiga dan keempat telah muncul. Dengan mengumpulkan setiap manusia yang memiliki keterampilan khusus, dunia membentuk dan melatih regu khusus yang ditujukan untuk membasmi setiap monster yang mengancam kedamaian dunia. Selain itu, para ilmuwan di seluruh dunia juga akan bekerja sama untuk membuat senjata baru yang bisa melawan para monster jahanam dengan meneliti dan melakukan berbagai studi dari kemunculan portal-portal di seluruh dunia. Namun, meski seluruh manusia telah mengerahkan semua hal yang bisa mereka lakukan, hal itu tidak cukup untuk membuat umat manusia menang. Senjata terkuat yang dibuat mereka tetap tidak akan berguna melawan para monster Abyss yang bermunculan, karena hanya dengan sekelompok manusia yang memiliki keterampilanlah yang bisa mengalahkan para monster jahanam tersebut. Kemudian di tengah dirinya yang masih menyantap makanan, Sauta tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia mendadak lari ke arah pintu keluar dengan tergesa-gesa, hingga Taku cukup terkejut dengan tindakannya. Tapi bukannya memikirkan sesuatu yang berguna, Taku justru malah berpikir kalau Sauta adalah seorang reinkarnator yang mengetahui segala hal,
Dia dengan wajah bodohnya menangis terseduh-seduh sambil berharap kalau dirinya juga merupakan reinkarnasi dari seseorang yang memiliki kekuatan besar. Gak nyambung banget kan ceritaku? Ya, memang juga kayak gitu sih guys. Konyol emang. Aduh, dasar sitaku. Oke, lanjutlah. Sauta yang berlari tergesa-gesa itu ternyata menemui resepsionis hotel yang sedang bertugas. Dia menanyakan tentang wanita yang sempat berpapasan dengan dirinya. Namun resepsionis itu berkata bahwa gadis itu bukanlah salah satu dari gadis yang mereka miliki. Resepsionis itu mengatakan bahwa tidak jarang ada seorang pekerja lepas yang memutuskan untuk tiba-tiba tinggal di tempatnya. Dia tidak tahu alasan pasti para wanita pekerja lepas itu memilih untuk tinggal di tempatnya. Namun hal itu mungkin karena mereka bisa dengan mudah mendapatkan pelanggan dengan tinggal di hotel tersebut. Si resepsionis mengira kalau wanita itu mungkin adalah salah satu dari para pekerja lepas tersebut. Dan dia bertanya pada Sauta tentang apakah wanita itu adalah kenalannya atau semacamnya. Tanpa menjawab pertanyaan itu, Sauta malah bertanya balik tentang kamar yang disewa wanita itu, karena dia sangat ingin sekali bertemu dengannya. Namun si resepsionis tidak bisa memberitahunya begitu saja. Dia beralasan kalau dirinya tidak bisa memberitahu hal semacam itu, karena itu merupakan salah satu dari informasi pribadi pelanggannya. Tapi, Sauta telah sangat mengerti tentang bagaimana cara kerja dunia sebenarnya. Dia tanpa berbasa-basi, langsung menaruh segepok uang di atas meja, hingga si resepsionis hanya bisa melongo ketika melihat sejumlah uang di hadapan matanya. Dia mendadak tersenyum kepada Sauta sambil mengatakan bahwa wanita yang dia cari itu berada di kamar nomor 90. Akhirnya, setelah mendapatkan informasi yang dia inginkan, Sauta pun pergi sembari meminta si resepsionis untuk merahasiakan permintaan beserta segepok uang yang telah dia berikan. Sauta memasuki lift hotel untuk pergi menemui wanita itu, sembari memikirkan beberapa hal yang dia ingat dalam novel yang telah dia baca. Dalam novel yang telah dia baca tersebut, Sauta mengetahui bahwa terdapat 12 pengguna kekuatan yang dikenal dengan nama 12 Stars. 12 Stars. Ya, 12 lah intinya ya, 12 star. Agak apa baliut soalnya, sorry ya. Masing-masing dari mereka adalah pengguna kekuatan yang sangat hebat. Dari setiap satu orang dari mereka bahkan mampu menghancurkan sebuah kota dalam sekejap dengan kekuatan yang mereka miliki. Di antara ke-12 orang itu, terdapat seorang wanita yang dijuluki dengan nama Destroyer Scorpio. Dia adalah seorang wanita yang sangat ditakuti karena dia termasuk ke dalam 5 orang terkuat dari 12 orang yang dijuluki sebagai 12 Stars. Sebenarnya, nama asli dari Scorpio tidak pernah disebutkan di dalam novel. Namun Sauta sangat ingat betul bahwa dia memiliki ciri-ciri yang sangat mencolok, yaitu sebuah tato berbentuk mawar yang terdapat di punggungnya. Scorpio dikenal sebagai wanita yang kejam terhadap pria. Dia sering menyelundupkan para pria, memukul mereka, dan bahkan dia memiliki ruang pribadi yang dia gunakan untuk menyekap dan menyiksa para pria yang tidak disukainya. Berdasarkan tato mawar yang berada di punggungnya, Sauta berpikir kalau mungkin saja wanita yang sempat berpapasan dengannya itu mungkin adalah Scorpio. Dia berniat untuk datang menemuinya dan memastikan sendiri apakah wanita yang ditemuinya itu adalah Scorpio atau bukan. Setelah cukup lama berjalan di koridor, Sauta pun akhirnya sampai di depan pintu kamar nomor 90 yang diberitahukan bahwa kamar itu adalah kamar milik seseorang yang dia cari. Sauta belum mengetuk pintunya karena dia cukup ragu apakah wanita itu akan menjawab pertanyaannya, mengingat Scorpio adalah orang yang sangat membenci pria. Namun bahkan sebelum dia mengetuk pintu kamar tersebut, seseorang yang berada di dalamnya malah membuka pintu itu duluan. Di balik pintu itu, terlihat seorang wanita berambut merah yang cukup terkejut karena Sauta tiba-tiba berada di depan kamarnya seolah memiliki suatu tujuan. Karena menyadari hal itu, wanita itu pun memasang pose yang cukup menggoda sambil menanyakan tentang apakah ada yang bisa dibantu kepada Sauta. Tapi Sauta tidak bisa menahan godaan itu. Dia mundur perlahan-lahan ketika wanita itu berjalan mendekatinya. Wajahnya sangat merah, dan suaranya pun terbata-bata ketika wanita itu menyentuh pipinya, sambil menanyakan alasan apa yang membuat Sauta datang ke kamarnya. Waduh, sangat membahayakan guys. Hal itu terasa sangat berat bagi Sauta. Dia tak bisa mengatakan apapun untuk menjawab pertanyaan dari wanita tersebut, dan dia juga sangat bingung dengan apa yang harus dia katakan untuk menjawabnya. Tapi kemudian, wanita itu tiba-tiba mendekatkan wajahnya pada Sauta. Dia memegangi Sauta sambil berbisik pada telinganya. Sayang, biaya yang kukenakan bisa disesuaikan. Bahaya. Aduh, Sauta. Karena sudah tidak tahan lagi berada di sana, Sauta seketika berlari menjauhi wanita itu. Dia kabur menjauhi wanita itu sambil berkata kalau dirinya tidak memiliki maksud apa-apa. Di sisi lain, wanita itu tetap berada di depan pintu kamarnya. Dia merasa kalau ada yang aneh dengan pria yang baru saja mendatanginya.
hingga dia berpikir kalau dirinya sudah tidak bisa berlama-lama lagi tinggal di hotel tersebut. Keesokan harinya, Sota bangun sangat pagi sekali untuk memastikan fenomena Emerald Sun atau matahari hijau Zamrud yang akan segera muncul di pagi hari. Dia meminta Taku untuk segera bangun dengan mengatakan bahwa sebentar lagi sesuatu yang akan menggemparkan dunia akan segera terjadi. Taku cukup penasaran dengan perkataan Sota. Dia berjalan mendekati jendela dan seketika matanya terbuka lebar ketika dia melihat sesuatu yang tidak pernah dia sangka-sangka sebelumnya. Perlahan-lahan, ketika matahari mulai muncul, sebuah sinar hijau juga mulai terbentang di atas gedung-gedung tinggi di tengah kota. Cahaya hijau itu keluar berbarengan dengan matahari yang baru saja muncul, seolah memang cahaya hijau itu sendirilah yang merupakan sinar dari matahari. Lalu dengan kemunculan fenomena itu pula, Sota semakin yakin bahwa dunia baru akan segera dimulai. Dan bersambung dulu guys. Jadi gimana nih pendapat kalian terkait portal jahanam? Apakah Sota kedepannya akan bisa mengalahkan monster-monster yang datang ke dunia? Atau Sota gagal untuk mendapatkan kekuatan-kekuatan yang baru? Atau bisa saja MC-nya dipindahkan ke si Taku misalkan, Mio atau Sakura kan bisa aja. Ya, suka-suka kreator untuk memindahkan MC gitu. Jadi MC itu tokoh utama ya, kalau misalkan teman-teman yang belum tahu. Jadi biasanya bisa dipindah-pindah. Kayak misalkan di beberapa anime tuh ada yang kayak gitu. Jadi MC-nya tuh di tiap chapter atau episode dipindah-pindah. Begitu kira-kira guys. Silahkan komen-komen ada pemikiran liar apa sejauh ini yang kalian dapat dari cerita portal jahanam ini. Barangkali dunia yang kita diami saat ini, apakah mungkin gitu terjadi kayak gitu? Ya bisa-bisa aja ya. Apalagi di era zaman Jokowi, nggak boleh ngomong politik di sini. Oke lah, kami dari 100 Carita Official. Jangan lupa subscribe and like and comment. Dan bye-bye guys, sampai jumpa lagi di part-part selanjutnya dari Portal Jahanam. See you next time.